Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, ibu ulangi lagi materi kita tentang listrik statis. Pada listrik statis ada 4 rumus utama yang harus kamu ketahui. Yang pertama, gaya kolom F K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau Q-nya sama boleh ditulis F K Q kuadrat per R kuadrat. F itu gaya kolom 1 Newton. Kemudian kuat medan listrik E sama dengan kaki per R kuadrat. Yang ketiga, potensial listrik P sama dengan kaki per R. Yang keempat, EP, energi potensial listrik EP sama dengan kaki kuadrat per R. Nah, sifat muatan ada dua, muatan positif dan muatan negatif. Sifatnya kalau sejenis tolak menolak, kamu perhatikan nih, muatan positif, ini muatan positif. Nah, 1 nolak 2, ini dia F21 arahnya. 2 nolak 1, ini F21 arahnya. Nah, ini misalnya ibu buat muatan negatif tolak menolak 1, ini muatan kedua. Ya, ini muatan 1, ini muatan yang kedua. 1 nolak 2 F12, 2 nolak 1 F21. Kemudian berbeda jenis sifatnya tarik menarik. Nah, ini muatan positif, ini muatan negatif. 1 narik 2, ini arah gaya tariknya F12. Kemudian 2 narik 1 F21, ini arahnya F12 itu sama K1 Q2 per R kuadrat. K konstanta nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kita perhatikan gaya kolom muatan yang segaris. Ini ada 3 muatan ibu gambarkan. Ini Q1, ini Q, ini Q yang kedua. Nah, kita menentukan berapa gaya kolom pada Q. Pada satu muatan Q, misalnya kita di Q katanya. Nah, Q ini kita ambil muatannya positif. Ini kurang jelas, ini positif. Nah, ada 3 muatan positif. Antara Q1 dengan Q jaraknya D, antara Q dengan Q2 jaraknya 2D. Kita misalkan aja gitu. Kemudian Q1 menolak Q. Nah, ini arah gayanya Q F Q1 Q. Q2 juga menolak Q. Ini arahnya F Q2 Q. Nah, kalau kita buat di sini gayanya F Q1 Q2, pindahin gaya di sini ke sini F Q1 Q, ini F Q2 Q. Nah, 2 gaya yang berlawanan arah, satu positif, satu negatif. Berapa resultan gaya di Q? Nih F resultan F Q1 Q dikurang F Q2 Q. Kita memasukkan nilainya K Q1 Q per D. Nah, jarak antara Q dan Q1 itu D per D kuadrat dikurang F Q2 Q. F Q2 Q ini jaraknya itu 2D kuadrat. Nah, kita sederhanakan kaki karena Q-nya sama, ini kita keluarkan kaki Q1 per D kuadrat dikurang Q2 per 2D kuadrat. Nah, kita misalkan Q1 2 mikrokolom, 2 kali 10 pangkat 6 kolom, Q2 10 mikrokolom. Cari ya, Q2 mikrokolom, Q1 10 mikrokolom, Q2 5 mikrokolom, atau ini 2 kali 10 pangkat 6 kolom, kita jadikan kolom 10 kali 10 pangkat 6 kolom, 5 kali 10 pangkat 6 kolom, dan kita misalkan D nya 5 cm, 5 kali 10 pangkat 2 meter. Maka F resultan itu kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 10 pangkat 6 bla 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 bla. Kemudian kamu masukkan angkanya, nanti kamu koreksi benar apa tidak angkanya. Nah, dapat F resultan itu 6,30 kali 10 pangkat 5 Newton. Ini positif. Nah, kalau positif, kembali kita ke gambar yang pertama tadi. Kalau positif berarti ini searah dengan ini F Q1 Q ke kanan. Positif depannya berarti arahnya menuju Q yang kedua. Itu arah resultan. Jadi kalau dia ke kanan, arahnya berarti
menuju Q2. Kemana arah resultannya? Menuju Q yang kedua. Kalau nanti kamu dapat arahnya resultannya ke kiri, berarti menuju Q1. Nah, kita lanjut yang segitiga. Kamu perhatikan gambar. Ini ada muatan Q1. Ini ada muatan Q2, ini ada muatan Q3. Nah, Q1 gambarkan positif, Q2 positif juga di sini, Q3 negatif. Nah, nilainya sama-sama Q, nilainya kita ambil sama Q1, Q2, Q3 sama dengan Q. Kemudian berapa resultan gaya bekerja pada Q yang kedua ini, sudut ini. Kita lihat antara Q1 dengan Q yang kedua itu tolak menolak, ini dia. F Q1 Q2, 1 menolak 2. Ini dia arah gayanya. Kemudian antara Q2 dengan Q3 itu tarik menarik di sini di satu. Nah, di Q2 ini dia gayanya F Q2 Q3, 2 narik yang 3. Mana resultan? Ini resultannya. Ingat menyebelahkan vektor secara jajaran genjang. Berapakah resultan? F1 ini F Q2 Q3, Ibu misalkan F1, F Q1 Q2, Ibu misalkan F2, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta. Karena dia siku di sini 90 cos 90 sama dengan 0, maka tinggal resultan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kamu masukkan nilainya, kemudian kamu akan tinggal K kuadrat per D kuadrat kali akar 2. Itu nilai resultan. Nah, nanti kamu masukkan masing-masing nilai F1 itu Q2 Q3 per D kuadrat F2 itu Q1 Q2 per D kuadrat, karena Q-nya sama kita ganti Q kuadrat per D kuadrat gitu. Nah, kemudian nanti kamu lanjutkan dengan contoh yang lain. Ini kan sudutnya 90. Sudutnya 90, kamu buat nanti sudut 60. Nah, kamu buat nanti sudut yang lain-lain. Nah, kamu coba nanti gitu ya. Oke.